Teruslah main balik gitu ke kamarnya, dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya, dia mau buka pintu. Edwin Channel. Sampah Cerita Malam Jumat. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Hai guys, masih bersama gue Fahri di Sampah Cerita Malam Jumat. Apa kabar nih kalian pendengar Sampah Cerita? Malam ini masih sama seperti minggu kemarin. Gue mau bawain cerita horor dari salah satu website. Langsung aja gue ceritain gimana horornya. Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Mahen. Waktu dia tahu kalau dirinya tuh ternyata beda dari anak-anak yang lain, mulai dari kelas 1 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 1 SD itu dia selalu mikir kalau dia kayak gimana kalau bakal bisa ngeliat setan atau hal gaib. Karena dari kecil dia tuh udah suka nonton film horor. Sampai akhirnya suatu hari dia ngerasain hal aneh banget sekitar jam 9 malam pas dia tidur. Mahen ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil sampai pakai selimut berlapis-lapis. Karena kebetulan waktu itu dia lagi ditinggal sama orang tuanya kan, keluar kota. Dia di rumah sama pembantunya. Jadi dia tuh cuma keluar kamar bilang ke mbaknya kalau dia demam. Akhirnya dikasihlah obat demam. Terus Mahen balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi sampai akhirnya jam 1 malam dia kebangun karena dengar suara ada bisik-bisik itu dari sekeliling kamarnya. Tapi pas dia dengerin suaranya lagi lebih teliti, makin kenceng, nggak jelas gitu suaranya, kayak suara bisik-bisik kecampur angin. Akhirnya karena dia ngerasa terganggu gitu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Mahen tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya sambil mulutnya komat kamit bisik-bisik itu. Karena Mahen nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak kemana-mana kan, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak manggil mbaknya itu. Tapi ya karena kalau orang ketakutan suaranya kayak nggak suara orang normal, jadi mbaknya nggak denger. Sejam 2 jam dia ngumpet di balik selimut, gak lama itu suaranya udah nggak ada. Akhirnya karena dia udah ngantuk, ketiduran lah di balik selimut itu. Besok paginya dia bangun, ngeliat di sekelilingnya nggak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta tolong tuh ke mbaknya buat suruh teleponin ke mama papanya. Pas dia angkat, Mahen histeris banget nyeritain kejadian semalam yang dilihat ke orang tuanya. Karena orang tuanya denger Mahen cerita kayak gitu, mereka nenangin Mahen sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepet, karena harusnya tuh pulangnya lusa, jadinya tuh pulangnya besok. Akhirnya Mahen nungguin mama papanya pulang tuh sambil ketakutan gitu. Karena pada saat itu tuh kan hari Minggu, Mahen libur sekolahnya. Dari siang sampai sore, Mahen nonton TV di ruang tamu. Karena pada saat itu tuh hari Minggu, jadi Mahen libur sekolahnya. Dari siang sampai sore, Mahen nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1. Dia nonton, makan, ketiduran, pokoknya kegiatannya gitu-gitu aja. Sedangkan mbaknya tuh beres-beres rumah kayak nyapu, ngepel. Nah, pas lagi nonton, sambil bengong tuh nonton TV, Mahen tuh kayak tiba-tiba pandangannya kabur. Terus tiba-tiba tuh ada di dalam mobil mama papanya. Kayak dia tuh dalam keadaan sadar, bisa ngeliat kondisi mama papanya sekarang yang lagi di dalam mobil perjalanan pulang. Di situ Mahen kaget banget dan kayak langsung nyapa mama papanya, bilang gini, mama, papa. Tapi mereka tuh nggak dengar sama sekali yang diomongin Mahen itu. Cuma kayak Mahen tuh ngomong sendiri gitu. Sampai akhirnya Mahen tuh sadar kalau mama papanya tuh nggak bisa ngeliat dia di mobil itu. Nah setelah nggak lama itu kan Mahen nyaksiin sendiri mobil yang mama papanya naikin ditabrak kenceng banget sama truk dari belakang gitu. Terus di situ Mahen langsung hilang pandangannya dan langsung kayak keseplit. Tiba-tiba lagi di jalan raya ngeliat mama papanya terbaring berdarah gitu. Pokoknya sepenglihatan Mahen di situ, mama papanya udah nggak bernyawa karena
Kaget banget, Mahen tuh nafasnya nggak berhenti, jadi cepet banget dan gak lama tuh langsung pandangannya kabur lagi, balik ke dia pas posisi awal nonton TV itu. Mahen yang masih kelas 1 SD di situ bingung banget kan sama apa yang terjadi barusan. Di situ dia langsung telepon mama papanya lah. Akhirnya alhamdulillah mama papanya nggak kenapa-napa. Tapi di situ Mahen bilang ke mereka, pulangnya nanti aja, jangan sekarang. Mereka pulang dari Bandung ke Jakarta, jadinya tuh nggak pulang besok tapi jadinya lusa. Selama nunggu orang tuanya pulang, Mahen ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh. Malamnya nih pas dia mau tidur, Mahen udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener kayak udah posisi siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati, wangi banget. Wanginya tuh sampai bikin pusing, bener-bener kayak wangi sampai bikin Mahen tuh ngerasa pusing banget. Mahen mau nyoba nanya ke mbaknya kan, hanya dia mikir mbaknya tuh kayak lagi nyemprot wangi-wangian. Tapi pas Mahen nanya ke mbaknya bilang kalau lagi nggak nyemprotin apa-apa. Bahkan mbaknya tuh juga bilang, jangan nakut-nakutin mbak dong Mahen. Akhirnya Mahen kebingungan sendiri kan. Teruslah Mahen balik gitu ke kamarnya, dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya, dia mau buka pintu. Pas dia buka, Mahen lihat tuh ada cewek lagi tiduran di kamarnya dia sambil ketawa-ketawa, mukanya serem hancur banget. Mahen langsung lari ke bawah dan cewek itu tuh kayak terbang ngikutin Mahen, tapi terbang itu lebih cepat dari Mahen lari. Pas udah di depan Mahen, cewek itu tuh berhenti ngebelakangi Mahen. Dia diem gitu aja, tapi di situ Mahen bingung kan. Akhirnya dia juga ikutan diem, merem sambil ketakutan. Dia refleks lah baca doa apa aja yang dia hafal. Gak lama setelah itu si cewek itu hilang. Pas Mahen mau balik badan buat balik ke kamar, tiba-tiba cewek itu ada di belakang dan masuk ke dalam badannya Mahen. Jadi si cewek itu masuk ke badannya Mahen, ke rohnya dia, ke jiwanya. Di situ Mahen langsung lah lihat masa lalunya si cewek itu, dan bahkan sampai cewek ini meninggal dari hidup itu dia tahu, si Mahen bisa ngelihat. Akhirnya si Mahen ke bawah sedih gitu ngeliat cewek ini meninggal, sampai tiba-tiba sosok ini tuh keluar dari badannya Mahen. Di situ tuh Mahen bingung banget sama apa yang terjadi. Akhirnya dia masuk kamar berdoa, terus dia tidur. Singkat cerita, nyampe nih di hari orang tuanya tuh pulang, Mahen tuh cerita langsung sebenarnya dia bingung sama apa yang terjadi sama dia selama ini. Dan ternyata papanya tuh cerita kalau sebenarnya waktu kecil papanya tuh juga ngerasa persis apa yang dirasain Mahen. Tapi karena papanya jadi stres dan gak kuat, dia minta tolong orang pintar buat nutup mata batinnya. Nah, makanya mama papanya juga dengerin apa kata Mahen. Waktu Mahen bilang jangan langsung pulang, di hari itu papanya punya feeling kayaknya mata batin ini turun ke Mahen lewat ke papanya. Tapi setelah dengar itu semua, Mahen bukannya takut tapi malah semakin penasaran sama apa yang terjadi di dirinya dia, dan dia mutusin untuk gak nutup mata batinnya. Kan kalau papanya tuh gak kuat stres sampai buat nutup mata batinnya gitu kan, minta ke orang pintar. Tapi kalau Mahen, dia malah ngeberanin diri buat mata batinnya gak ditutup. Oke guys, jadi itu tadi cerita yang gue bawain dari salah satu website. Menurut gue sih itu cerita bener-bener bikin merinding. Kalau menurut kalian gimana guys, cerita kali ini bikin kalian merinding apa enggak? Makasih udah dengerin, sampai jumpa di episode Sempat Cerita Malam Jumat selanjutnya.